Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Inilah persembahan saya, koneksi antar materi 1.4.A.8 Aminah Perwani, CGP 06 Kota Magelang, Jawa Tengah. Diawali dengan membicarakan disiplin positif. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Positif sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dan yakini kebenarannya. Kemudian kita kembalikan pada kebenaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 ciri-ciri, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Manusia melakukan suatu tindakan karena ada tujuannya yang hendak dicapainya. Ini merupakan salah satu teori motivasi yang bisa saya sampaikan. Manusia melakukan suatu tindakan karena dia tidak mau mendapatkan hukuman, yakni untuk menghindari hukuman tersebut. Apa yang akan terjadi apabila aku tidak melakukan hal itu? Itu seringkali pertanyaan yang muncul pada tujuan, yakni menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Seseorang melakukan suatu kegiatan karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Apa yang akan aku peroleh apabila aku melakukan hal ini? Dan motivasi yang ketiga, yakni untuk menghargai diri sendiri. Aku akan menjadi seperti apa ketika aku melakukan hal ini? Untuk motivasi yang ketiga merupakan motivasi intrinsik. Jadi, saya kembalikan kepada kajian kita, yaitu murid sudah merasa bahwa itu adalah kebutuhan dia, menghargai diri sendiri untuk melakukan suatu kebaikan yang universal, kita yakini kebenarannya. Kemudian untuk motivasi yang pertama, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, merupakan motivasi eksternal atau yang datang dari luar. Tentunya akan lebih permanen pada diri murid menjadi suatu karakter ya menggunakan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Nilai-nilai kebenaran universal yang diyakini kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita ambil berdasarkan nilai-nilai kebenaran universal yang diyakini. Untuk keyakinan kelas, sebagai awal, tidaklah terlalu banyak. Sedikit demi sedikit, sesuai dengan usia anak-anak dan kemampuan bernalarnya, kita tanamkan keyakinan kelas. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia inilah yang menjadi salah satu tindakan, salah satu alasan tindakan manusia, yakni memenuhi kebutuhannya.
pada murid misalnya, ketika dia melakukan sesuatu menggoda teman, mungkin dia akan mengatakan bahwa dia senang ketika ada temannya yang berteriak-teriak. Nah, itulah yang akan menjadi bahan untuk kita mengetahui kebutuhan apa yang anak butuhkan sehingga dia melakukan suatu tindakan. 5. Posisi kontrol. Seorang guru menjadikan dirinya beberapa posisi. Penghukum. Guru memberikan suatu hukuman kepada muridnya dengan tindakan yang tidak sesuai ataupun tidak berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Misalnya, menghukum anak berdiri di depan kelas, sementara kesalahan yang dia buat adalah dia tidak meletakkan sepatu dengan rapi di tempatnya. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru berperilaku kepada anak, menyampaikan sesuatu kepada anak, keberatan terhadap pelanggaran yang dilakukan anak dengan membuat anak merasa bersalah. Seperti kata-kata, "Kenapa kamu lakukan itu? Nanti Bu Guru dimarahi oleh kepala sekolah." Nah, seperti itu. Anak akan merasa bersalah bahwa, oh, ternyata aku akan membuat Bu Guru dimarahi kepala sekolah. Kemudian menjadi teman. Guru memposisikan diri sebagai teman, memaklumi kesalahan dan cenderung membela anak agar tetap dalam posisi yang nyaman. Hal ini akan membuat anak tergantung kepada guru dan menganggap bahwa apa yang dilakukan kesalahan itu bukan hal yang harus dia perhatikan. Anak akan menjadi tergantung terhadap guru. 3 posisi ini cenderung akan membuat suatu kegagalan dalam proses kontrol. Posisi 5, pemantau. Pada posisi ini, guru memposisikan diri sebagai pemantau dari kesepakatan yang telah dilakukan, disepakati bersama. Guru memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Misalnya, ketika anak tidak meletakkan sepatu di tempatnya, maka anak tersebut mendapatkan sanksi, yakni menata sepatu dan memastikan sepatu teman-temannya dalam keadaan rapi di rak selama 1 hari. Ada kesesuaian antara apa yang dilanggar oleh murid dengan sanksi yang diberikan. Tentunya anak tersebut akan merasa tidak nyaman ketika melaksanakan hukuman itu. Dan posisi kelima adalah manajer menggunakan berbagai macam cara
untuk membuat anak menyadari kesalahannya, mengetahui sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh anak sehingga dia melakukan hal itu. Kemudian anak diajak mencari solusi. Apa yang harus dia lakukan? Dan akhirnya anak bisa kembali ke komunitasnya dengan baik. Inilah segitiga restitusi. Bagaimana kita melakukan suatu kontrol terhadap anak menjadi seorang manajer dengan 3 langkah, yakni menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini anak merasa bahwa, oh iya, aku bersalah. Namun aku bukan orang yang satu-satunya yang pernah bersalah. Kemudian digali lagi, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini. Jadi anak tahu mengapa dia melakukan hal itu dan sebetulnya ada cara lain yang lebih baik. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah diyakini bersama. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan langkah-langkah untuk mencari solusi. Anak diajak berpikir apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya sampaikan hubungan langkah restitusi dengan teori kontrol. Langkah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kamu semua memiliki motivasi internal. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mengalami perubahan cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran di sekolah ataupun di kelas saya. Dari sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, saya menjadi seorang manajer. To be ataupun ingin menjadi diri saya seorang manajer. Pengalaman saya saat membangun disiplin positif di kelas saya menghadapi kendala, yaitu pada potensi diri anak, daya nalar anak, kosakata anak, dan pembiasaan di rumah sangat berpengaruh pada kemampuan anak menerima kegiatan restitusi. Ada sebagian murid yang tidak mampu menyampaikan suatu alasan mengapa dia melakukan suatu kesalahan terhadap temannya. Saya harus menggali lebih dalam apa yang terjadi dan alasan apa sehingga hal itu terjadi. Kebutuhan apa yang murid itu perlukan dan bagaimana mendapatkan solusi yang bersifat dari dalam diri murid tersebut sehingga bisa merubah sikap secara permanen. Kemampuan daya ingat murid taman kanak-kanak juga masih lemah. Oleh karena itu, tidak semua hasil restitusi bisa dilaksanakan secara permanen. Hambatan yang terjadi membuat saya berpikir, apa yang harus saya lakukan agar mendapatkan hasil yang lebih baik? Keyakinan kelas perlu saya sampaikan secara berulang-ulang dan diucapkan secara verbal oleh murid setiap hari. Meyakinkan murid-murid agar senantiasa melakukan hal yang baik dengan memberikan teladan, menyemangati mereka saat berbuat baik, dan mendorong murid-murid selalu berbuat baik sesuai dengan keyakinan kelas ataupun sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi saya terhadap murid lebih ke posisi teman dan kontrol.
Saya sering menunjukkan sikap memaklumi apa yang dilakukan murid. Ini juga saya memaklumi bahwa berdasarkan usia mereka yang masih rendah, masih kecil. Pada kesalahan yang fatal, maka konsekuensilah yang saya berikan kepada murid. Contohnya pada peristiwa seorang murid memecahkan kursi plastik anak. Murid tersebut mendapatkan konsekuensi mengganti kursi. Sesuai kesepakatan awal, apabila ada murid yang merusak barang milik teman atau sekolah, wajib mengganti. Kesimpulan keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Disiplin positif dapat dibudayakan di kelas atau di sekolah dengan melihat dan menimbang beberapa hal, yaitu pertama, kontrol diri ada pada diri sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu peraturan kepada murid-murid kita. Murid-murid kita beri pengertian, diberi arahan, sehingga mereka tahu bahwa itu adalah kebutuhan mereka untuk melaksanakan suatu peraturan ataupun keyakinan baik. Manusia melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi pemenuhan kebutuhannya. Jadi kita juga tadi sudah membicarakan tentang 3 motivasi, dan motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, kesenangan, dicintai dan diterima, kebebasan, kekuasaan. Nah, itu adalah salah satu alasan manusia untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan cara kerjanya, ada 2 macam cara berpikir manusia, yakni berpikir cepat dan berpikir lambat. Berpikir lambat membutuhkan energi yang cukup banyak. Berpikir lambat menggunakan otak luhur manusia yang menghasilkan nilai-nilai kebaikan pada manusia. Kesimpulan keterkaitan materi modul dapat saya sampaikan bahwa dalam membangun budaya disiplin positif, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan anak, yakni sistem Among, anak sebagai pusat pembelajaran dengan segala kodrat yang dimilikinya. Kita juga menghamba kepada anak. Termasuk pada cara berpikir anak, dan itu merupakan hal yang harus kita perhatikan. Nilai dan peran guru penggerak menjadi ruh perubahan menuju kebaikan. Pemanfaatan apresiasi inquiry dalam menyusun kekuatan untuk menggerakkan diri dan komunitas dalam mewujudkan visi kebaikan universal yang diyakini. Hal ini kita juga bisa menggunakan rumusan program Bagja, di mana kita secara terinci, secara terencana dengan baik, melakukan suatu perbaikan dengan melihat kekuatan-kekuatan pada diri kita dan apa saja yang bisa kita lakukan di sana, siapa saja yang bisa terlibat dan menyumbangsihkan untuk mewujudkan visi tersebut. Dan bermuara pada mewujudkan pelajar Pancasila, pembelajar sepanjang hayat yang merdeka, bercirikan profil pelajar Pancasila dengan menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih.